Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Frida Handoko dari jurusan Fisika Universitas Diponegoro. Akan menjelaskan tentang uji iluminasi dan kolimasi pada radiografi umum sebagai bentuk tugas praktikum fisika radiologi, diagnostik, dan radioterapi. Yang pertama, uji iluminasi pada pesawat sinar X. Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji ini yaitu: pertama, menempatkan alat ukur luxmeter 100 cm dari tabung sinar X. Yang kedua, pastikan luxmeter paralel dengan aksis anoda dan katoda. Yang ketiga, nyalakan lampu kolimator dan ukur tingkat pencahayaan dengan pemisahan 4 area dan luas lapangan kolimasi sebesar 25 dikali 25 cm. Yang keempat, lakukan pengukuran berulang sebanyak 5 kali pada masing-masing area. Yang kelima, evaluasi tingkat pencahayaan kolimator dengan nilai lolos pengujian lebih besar daripada sama dengan 100 lux. Berikut gambar dari luxmeter dan skema alat pada uji iluminasi. Kemudian uji kolimasi. Uji kolimasi merupakan salah satu parameter pengukuran di pesawat radiografi umum yang masuk ke dalam rangkaian kendali mutu pelayanan radiodiagnostik dan intervensional. Kendali mutu sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan radiodiagnostik dan intervensional tetap optimal. Kendali mutu diatur dalam peraturan nasional, yaitu yang pertama, Perka Bapeten Nomor 8 Tahun 2011. Yang kedua, Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2018. Yang ketiga, Permenkes Nomor 83 Tahun 2015. Peraturan-peraturan tersebut menyatakan bahwa parameter fisika pada pesawat sinar X wajib dilakukan quality control yang menjadi salah satu pelayanan fisika medik. Pada Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2018, uji kolimasi merupakan salah satu parameter yang wajib lolos uji kesesuaian. Jika tidak lolos, maka pesawat akan mendapatkan status tidak andal dan tidak dapat digunakan untuk pelayanan pasien. Peralatan pada uji kolimasi. Yang pertama, reseptor citra. Dapat berupa film, kaset CR, atau reseptor DR. Berikut adalah gambar dari kaset CR. Yang kedua, meteran. Untuk mengukur jarak titik fokus tabung sinar X dengan reseptor citra, dalam uji ini dilakukan dengan SID sebesar 100 cm. Yang ketiga, water pass atau bubble level. Water pass atau bubble level digunakan untuk memastikan permukaan kolimasi dan reseptor citra dalam keadaan level atau rata. Yang keempat, kolimator test tool. Dalam kolimator test tool terdapat skala-skala yang bersifat radio opak yang digunakan untuk membandingkan luas lapangan antara bukaan kolimasi dengan luas lapangan berkas sinar X pada reseptor citra. Terdapat titik penanda orientasi yang berguna untuk memastikan sumbu yang sudah didefinisikan saat pengukuran untuk membantu agar sumbu X1 dan X2 tidak tertukar saat melakukan proses evaluasi citra. Yang kelima, pesawat sinar X radiografi umum. Selanjutnya, proses uji kolimasi. Yang pertama, letakkan reseptor citra di depan bukaan kolimator, seperti pada gambar tersebut. Lalu, atur jarak antara titik fokus dan reseptor citra pada jarak 100 cm menggunakan meteran. Kemudian, dengan menggunakan water pass atau bubble level, pastikan permukaan kolimator dan reseptor citra dalam keadaan rata. Kemudian nyalakan lampu kolimator dan letakkan kolimator test tool,
catat posisi penanda orientasi, dan definisikan sumbu X1, X2, Y1, dan Y2. Kemudian, pastikan crossline kolimator jatuh tepat pada crossline kolimator test tool. Lakukan adjustment bila diperlukan. Selanjutnya, atur bukaan kolimasi pada sumbu X dan catat nilai X1 dan X2. Lalu, atur bukaan kolimasi pada sumbu Y dan catat sumbu Y1 dan Y2. Kemudian, atur faktor eksposi. Lakukan ekspos reseptor citra. Dan lakukan analisis terhadap hasil uji. Kemudian, analisis. Berdasarkan Peraturan Bapeten Nomor 2 Tahun 2018, terdapat 3 hal yang perlu dilakukan dalam menganalisis uji kolimasi, yaitu yang pertama, menghitung delta X, atau selisih antara lapangan kolimasi dengan berkas sinar X. Dengan berkas sinar X dihasilkan citra masing-masing sumbu X. Dengan rumus delta X1 sama dengan X1 kolimasi dikurangi X1 sinar X dibagi SID dikali 100%. Kemudian delta X2 sama dengan X2 kolimasi dikurangi X2 sinar X dibagi SID dikali 100%. Kemudian yang kedua menghitung delta Y atau selisih masing-masing sumbu Y. Dengan delta Y1 sama dengan Y1 kolimasi dikurangi Y1 sinar X dibagi SID dikali 100%. Kemudian delta Y2 sama dengan Y2 kolimasi dikurangi Y2 sinar X dibagi dengan SID dikali 100%. Kemudian yang ketiga menghitung jumlah dari selisih sumbu X dan sumbu Y. Delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Nilai tersebut dibandingkan nilainya dengan toleransi, yaitu kurang dari sama dengan 2% SID. Kemudian menghitung delta Y sama dengan delta Y1 ditambah delta Y2, dan dibandingkan nilainya dengan toleransi, kurang dari sama dengan 2% SID. Selanjutnya, jumlahkan delta X dan delta Y. Bandingkan dengan nilai toleransi, yaitu kurang dari sama dengan 3% SID. Berikut contoh data uji kolimasi. Terdapat data titik ukur, tepi lapangan cahaya, dan tepi lapangan sinar X. Titik ukur X1, X2, Y1, dan Y2. Dengan tepi lapangan X1 sebesar 9, X2 9, Y1 7,3, Y2 7. Dan tepi lapangan sinar X1 8,7, X2 10,7, Y1 7, Y2 6,5. Dari data tersebut dapat diperoleh delta X1, delta X2. Dengan besar delta X1 sama dengan 0,3 dan delta X2 sama dengan 1,7. Dapat diperoleh nilai delta X sama dengan 0,2. Lakukan hal yang sama dengan sumbu X. Akan diperoleh nilai delta X 0,2 dan delta Y sama dengan 0,8. Nilai tersebut masih di bawah nilai toleransi, yaitu kurang dari sama dengan 2% SID. Kemudian dicari nilai delta X ditambah delta Y. Ditemukan nilai 2,8. Nilai tersebut juga masih di bawah nilai toleransi, yaitu kurang dari sama dengan 3% SID. Berikut referensi yang digunakan dalam PPT ini. Terima kasih.